Oke, selamat datang di podcast Kalbar 1 yang bernama programnya Kastol. Kas itu merupakan singkatan dari Kalbar 1. Alhamdulillah, puji syukur Tuhan, pada hari ini kita mulai perdana, yang mana perdana ini tamu pertama di Kastol dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Pontianak, yaitu Abdul Haris. Selamat datang. Terima kasih Ya, atas kesempatan yang diberikan jadi tamu pertama di Kastol. Kastol ya. Oke, selamat datang Abdul Haris, salah satu anggota Komisioner Kota Pontianak, yaitu Komisioner Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum ya, KPU ya. Komisi Pemilihan Umum. Ya. Mungkin ini mendekati dengan momentum pilkada serentak, maka dari itu kita lebih memperkenalkan terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan dan apa yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu khususnya di KPU Kota Pontianak untuk menghadapi pemilu serentak pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Pontianak. Selamat, silakan. Yang pasti ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa di tahun 2024 ini bangsa kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar sejak Republik ini didirikan. Jadi belum pernah ada di tahun yang bersamaan kita akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara bersamaan. Oke. Dan di tahun 2024 ini kita semua, khususnya masyarakat Kota Pontianak, itu akan memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu akan kita selenggarakan di 27 November tahun 2024. Iya, iya. Oke, Bung Haris. Karena ini sudah telah memasuki tahapan pencalonan, mungkin dari teman-teman KPU atau Bung Haris bisa menjelaskan siapa saja calon-calon yang sudah mendaftar. Dan prosesnya kan agak-agak sedikit luar biasa dinamikanya dengan aturan-aturan yang baru, baik dari MK maupun sehingga keturunannya di PKPU. Mungkin? Ya, yang pasti kan kita sebagai lembaga yang memang dimandatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan, ya, khususnya pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini, tentu kalau kita mengikuti dinamika yang ada, memang dinamika di Pilkada 2024 ini sangat luar biasa ya kan. Bagaimana ada dinamika pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang semula syarat dukungan pasangan calon untuk mengusung gubernur, bupati atau wali kota itu 20%. Di parlemen thresholdnya ya? Iya, di parlemen thresholdnya tiba-tiba ada putusan Mahkamah Konstitusi mendekati hari pendaftaran yang merubah peta ya perpolitikan di daerah masing-masing. Dan menurut saya Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat ya juga terdapat imbasnya ya, dan itu bisa kita lihat dari banyaknya partisipasi dari partai politik yang ada. Walaupun pada saat penerimaan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota KPU Kota Pontianak kemarin hanya menerima 2 pendaftar, tapi putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan mendekati hari-hari pendaftaran itu sedikit banyak juga menimbulkan dinamika yang ada. Sejauh ini sih kalau hingga pendaftaran ditutup dan hari ini KPU Kota Pontianak telah memasuki tahapan verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon, hanya menerima 2 pasangan calon. Iya, iya. Pertama itu Mulyadi dan Harti Hartijah, kemudian pasangan calon yang kedua pasangan Edi Kantono dan Bahasan. Iya, iya. Berarti sangat dramatis juga ya dengan adanya aturan-aturan yang baru ya. Ya bisa kita lihat ya. Ya. Dari situ mungkin Bung Haris bisa beberapa menerjemahkan ada beberapa tingkatan, terutama di tingkatan kecamatan itu melakukan sosialisasi di penyelenggara kayaknya menarik.
ada yang jalan sehat dengan adanya Dopres gitu. Ya, Itu apakah terobosan baru gitu? ya tentu dalam proses penyelenggaraan pilkada ini kan ya kita berangkat dari proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelum-sebelumnya. Kalau tantangan di penyelenggaraan pilkada memang tingkat partisipasi masyarakat itu tidak akan trennya itu jauh lebih kecil dibanding partisipasi pada saat pemilu. Pemilu ya. Nah, itu yang menyebabkan teman-teman KPU Kota Pontianak ya membuat berbagai macam inovasi kegiatan. Nah, kita memahami bahwa partisipasi masyarakat ini adalah komponen terpenting dari sebuah penyelenggaraan pilkada. Jadi pilkada itu kalau tanpa partisipasi ya tidak ada gunanya juga. Ya. Kan? Nah, bentuk paling minimnya partisipasi pemilih ya datang ke TPS gitu kan. Makanya di beberapa waktu ini pasca tahapan penerimaan pendaftaran, persiapan dan segala macam, memang KPU Kota Pontianak menggencarkan ya, Bang Minul, menggencarkan terkait dengan sosialisasi, kemudian pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat kepada masyarakat di Kota Pontianak. Nah, kalau kita lihat perkembangan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan KPU Kota Pontianak, tentu banyak hal ya. Dan salah satu strategi kami di KPU Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada itu ya salah satunya yaitu melalui Gebiar. Kami itu punya program kegiatan namanya Gebiar Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak. Nah, Gebiar ini sengaja kami desain tidak hanya di wilayah level Kota Pontianak, tapi juga ada di level kecamatan yang diselenggarakan oleh teman-teman PPK di kecamatan. Juga ke depan kami akan selenggarakan Gebiar ini di level PPS. Oh, sampai tingkat kelurahan. Wah, benar, luar biasa ini. Jadi 29 kelurahan ini sampai hari H pemungut hitung nanti akan secara estafet menyelenggarakan kegiatan Gebiar itu ya. yang mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pilkada ini, Bang. Iya, iya, iya. Ya tentu dalam proses penyelenggaraan Gebiar itu bentuknya banyak macam ya. Iya, iya. Karena kan kita melihat aspek sosiologis wilayah, kemudian sosiologis masyarakatnya, Demografinya ya. demografinya juga itu jadi salah satu indikator kami menentukan bentuk kegiatan Gebiarnya seperti apa. Ada yang jalan sehat, ada yang senam sehat, ada bentuk kegiatan lain yang memang menggambarkan kewilayahan di wilayah yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Gebiar tersebut. Bagaimana pemilih itu agar tertarik? Benar. Ya. Kalau dilihat dari beberapa kali kegiatan Gebiar yang telah dilaksanakan sih memang ya antusiasme masyarakat itu ya melebihi dari ekspektasi kita. Seperti contoh kemarin Gebiar yang dilaksanakan di Pontianak Timur dan Pontianak Selatan itu tingkat partisipasinya dari kalau di Pontianak Timur misalnya kita melaksanakan Gebiar pemilihan wali kota dan wakil wali kota melalui jalan sehat. Dari 2000 kupon yang kita siapkan itu sisa sedikit gitu, hampir habis gitu. Itu di Pontianak Timur, kemudian di Pontianak Selatan gitu juga, dari lebih dari 2000 kupon yang kita sediakan itu terdistribusi kepada masyarakat yang berpartisipasi melalui jalan sehat. Bahkan di Pontianak Utara, Gebiar yang beberapa waktu lalu yang telah dilaksanakan di Tugu Katulistiwa melalui senam sehat, dari 2.500-an kupon yang kita disediakan siapkan itu kurang malah, Bang. Jadi teman-teman panitia itu sampai harus mencetak ulang, mencetak tambahan untuk didistribusikan kepada peserta dari Gebiar pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Ya bagi kami di KPU Kota Pontianak antusiasme pemilih menghadiri kegiatan-kegiatan ini ya lumayan besar ya. Ya lumayan besar dan ya sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Mudah-mudahan tren ini berlanjut. Makanya kita susun agenda program kegiatan itu stimulan dari bertahap kecamatan ini, kecamatan ini, kemudian kelurahan ini sampai nanti mendekati hari H. Sehingga sampai tanggal 27 November ini tetap berjalan. Ya. Harapannya ya itu, Bang. Nanti ya tentu di puncaknya ya kan bagaimanapun kan proses penyelenggaraan pilkada itu ya puncaknya ya pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan 27 November. Ya
Ya, harapannya kalau di pilkada terakhir tingkat partisipasi masyarakat Kota Pontianak di pilkada 18 2018 ya, misalnya 18. itu kan mencapai 73%. Nah, ya di 2024 dengan kesiapan dari jajaran, kemudian dukungan dari segala macam pihak, kemudian akses informasi teknologi yang cukup baik menurut saya di Kota Pontianak, ya target di atas itu mudah-mudahan tercapai. Amin, amin. Agak sedikit menyinggung daftar pemilih tetap yang mana saat ini masih belum diputuskan oleh KPU karena masih masuk tahapan daftar pemilih sementara ya. Benar. Iya. Itu boleh dirincikan berapa dari DPT pemilu 2024 kemarin hingga ada DPS sekarang. Apakah ada menurun atau bertambah? Yang pasti tentu memang karena memang amanat dari peraturan KPU terkait dengan daftar pemilih yang mengharuskan melakukan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih ulang, Coklit ulang ya. coklat ulang pasca pemilu, tentu kami KPU beserta jajaran juga telah melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih ulang sampai akhirnya hari ini itu dalam proses penyusunan daftar pemilih yang akan ditetapkan rencananya itu tanggal 20 atau 21 September ini. Oh, bulan ini ya. Ya, bulan ini. Ya. Kalau dilihat dari daftar pemilih sementara yang telah kami susun, memang terkait dengan jumlah pemilih walaupun itu belum ditetapkan, ya ada penambahan yang jumlahnya tidak begitu signifikan. Ini berangkat dari hasil pencocokan dan penelitian teman-teman di lapangan. Selain daftar pemilih, tren yang perlu saya sampaikan juga dalam kesempatan ini melalui Kaspop, saya rasa di pilkada ini, di pilkada 2024 ini Bang, yang akan dilaksanakan 27 November nanti, untuk jumlah TPS kita akan mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Bang. Oh, ya ya ya. Kalau di pemilu 2024 kemarin Satu TPS maksimal DPT berapa gitu ya? Kalau di pemilu kemarin kan di Kota Pontianak itu jumlah TPS-nya 2.110 TPS. Nah, karena memang jumlah pemilih di TPS, di masing-masing TPS itu kan jumlahnya sangat sedikit. Ya. Maksimal berapa 300 300 pemilih di pemilu kemarin. Dan kertasnya banyak juga. Iya, karena ada 5 jenis pemilihan ya. kan, pemilihan presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, di pilkada ini sesuai dengan aturan di peraturan KPU itu, memang kita dalam satu TPS itu sekarang jumlah pemilihnya lebih banyak. Itu ada yang maksimal itu 600. Sehingga setelah dilakukan penyusunan daftar pemilih dan TPS, itu kalau berdasarkan penetapan daftar pemilih sementara kemarin, ya angkanya sekitar 904 TPS. Oh. Jadi lebih dari 50% jumlah TPS di pemilu kemarin itu akan ditetapkan ya menjadi TPS di pilkada 2024 nanti. Karena memang kan di pilkada itu kan kertas selain memang kembali lagi ke kertas tadi itu ya. Durasi penggunaan pencoblosan itu kan lebih singkat karena memang hanya 2 kertas suara. Jadi nanti di pilkada ini para pemilih dimanapun berada. Tunggu, 2 kertas atau 1 kertas? 2 kertas. Karena 2 calon. Bukan. Jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ya, 1 kertas. Dengan hari ini kalau dilihat kan 3 bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU provinsi. Kemudian kertas yang kedua itu jenis pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pontianak. Oh, yang dimaksud itu 2 kertas itu yaitu tingkatan pilihannya. Iya, benar. Bang Ino. Jadi ini sebagai bentuk informasi juga kepada masyarakat dimanapun berada bahwa di TPS nanti para pemilih itu hanya memilih di 2 kertas untuk memilih gubernur dan memilih wali kota. Sehingga karena memang durasi penggunaan TPS-nya yang terbatas, yang sangat singkat, sehingga jumlah pemilihnya lebih banyak di pilkada ini. Ya, ada penggabungan TPS di pemilu kemarin di pilkada ini. Jadi masyarakat dimanapun berada
ya diharapkan juga dapat memahami situasi seperti ini. Jadi tidak nanti kalau datang ke TPS tuh jangan terkejut gitu, Pak. Iya, 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 iya. Nah, kalau kemarin kan melangkah 10 langkah dari rumah aja udah nyampe ke Sudah TPS sampai gitu. Nah, kalau sekarang di pilkada karena ada ya penggabungan penggabungan TPS. TPS karena jumlah pemilih yang dibutuhkan itu lebih besar, ya bisa saja TPS-nya tetap lebih dekat, bisa saja juga lebih jauh dari jarak tempat tinggalnya para pemilih. Oke. Tapi yang pasti siapapun itu tentu hak pilih dari masyarakat akan kami jamin untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu kami berharap partisipasi dari masyarakat luas untuk juga mengecek, Bang, sudah terdaftar belum ya, sebagai pemilih di pemilih. pilkada nanti. Itu bisa dicek di melewati situs. Ya, makanya teman-teman pemilih masyarakat dimanapun berada, sebenarnya dimanapun posisinya bisa ngecek apakah sudah terdaftar atau belum di cek DPT online. Tapi apakah sekarang itu udah mulai masuk ke TPS mana masih belum tahu ya? Di situ sudah ada, Bang. Oh, sudah. Walaupun itu belum ditentukan. Ditentukan. Jadi kalau kita masuk ke laman cek DPT online. DPT online. Jadi nanti kita memasukkan NIK, kemudian dikirimi kode OTP ke nomor WhatsApp-nya. Ya. Kemudian kita nanti di situ akan terlihat nama siapa, NIK-nya berapa, alamat mana, dan TPS berapa. TPS berapa, dan di perkiraan lokasinya di mana itu akan. Iya. Makanya kami menghimbau dan mengajak masyarakat dimanapun berada untuk mengecek DPT ini jangan nunggu hari H nanti. Iya. Jadi dari sekarang itu bisa melakukan pengecekan secara mandiri terkait dengan sudah terdaftar atau belum. Karena bagaimanapun ya suara para pemilih, para masyarakat dimanapun berada itu kan sangat penting buat kemajuan daerah kan. Jadi bentuk kedaulatan para pemilih itu bisa diaplikasikan pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu. Ya, maka dari itu untuk teman-teman pemilih silakan jangan golput. Tetap coblos pilihan-pilihan Anda di 27 November 2024 nanti. Mungkin ada beberapa informasi dari Bung Haris terkait dengan media-media online, karena saya melihat KPU Kota Pontianak ini lumayan aktif dalam mengupload informasi yang baru, bahkan langsung disebarluaskan sehingga masyarakat Kota Pontianak bisa mengaksesnya melalui website KPU Kota Pontianak dan juga Instagramnya juga lumayan aktif ya. Ya, kita memahami, Bang, kalau Kota Pontianak itu kan ibu kota provinsi. Ya. Hampir seluruh wilayah Kota Pontianak akses internetnya terakses ke internet, merata. Masyarakatnya juga ya mayoritas menggunakan gadget dan sosial media, sehingga bagi kami penggunaan sosial media ini salah satu instrumen penting untuk menyampaikan informasi, mengedukasi pemilih, kemudian ya mengajak para pemilih dimanapun berada untuk juga terlibat dalam proses penyelenggaraan pilkada. Ya, para pemilih, para masyarakat yang ada dimanapun, kalau ingin tahu atau mendapatkan pengen cari informasi berkaitan dengan perkembangan tahapan penyelenggaraan pilkada khususnya di Kota Pontianak, kemudian update terkait dengan informasi penyelenggaraan pilkada, itu bisa berkunjung ke sosial media kami. Kami itu hadir di website, kemudian di Facebook, di Instagram, di TikTok bahkan juga di YouTube juga ada. Itu sudah lengkap dari generasi milenial, Gen Z hingga baby boomer, lumayan juga untuk ditargetkan menjadi audiens di media sosial. Untuk apa? Untuk meningkatkan target pemilih tadi itu ya. Melihat 2018 itu total pemilihnya, partisipasinya 73%. Ini kalau sudah mencapai 80% luar biasa KPU Kota Pontianak. Ya, alhamdulillah di pemilu kemarin kita itu 82% tingkat partisipasi pemilih di pemilu tahun 2024. Dan memang harapannya tren itu akan berlanjut di pilkada. Bahkan kalau memang bisa lebih, ya itu alhamdulillah. Berbicara pemilu tadi, ini agak-agak sedikit unik nih, menarik juga ya. Karena sebagai wakil rakyat sudah terpilih, tinggal dilantik nanti ya tanggal 17 September. Aduh, mohon maaf nih ya.
Oke, jadi melihat pemilu kemarin ini agak sedikit cerita juga, evaluasi juga bagi kita semuanya. Mungkin dari teman-teman pemilih khususnya di Kota Pontianak sudah diwakili semua ya, tidak ada sengketa apapun ya di tingkat DPRD Kota Pontianak ya. Kalau berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu, kalau secara umum sih kita sudah tinggal satu tahapan terkait dengan pemilu tahun 2004, yaitu pelantikan yang akan dilaksanakan Selasa 17 September tahun 2024 ini. 17 September ya. Nah, karena memang tahapannya sudah akan memasuki tahapan pelantikan, proses terkait dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu untuk memilih DPRD Kota Pontianak itu semuanya sudah selesai. Mulai dari rekapitulasi suara, Penetapan. penetapan di level kecamatan, di level kota, itu semuanya sudah kita lakukan. Bahkan kesempatan untuk melakukan perselisihan hasil pemilihan umum pun alhamdulillah untuk jenis pemilihan DPRD Kota Kota Pontianak Pontianak itu tidak ada sampai ke MK nggak ada ya? tidak ada. Nggak ada. Sehingga karena memang secara ketentuan kalau memang tidak ada gugatan ke MK, maka kami KPU Kota Pontianak bisa menetapkan hasil pemilihan pemilu untuk jenis pemilihan DPRD Kota Pontianak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, Ya. nanti di 17 November ini ya kita akan melihat atau Dan memiliki dewan ya, benar, wakil rakyat baru ya, DPRD khususnya di Kota Pontianak. Pontianak. Dari semua partai dan dapil ada bisa dicek melalui surat keputusan KPU Kota Pontianak. Benar. Di website kami juga ada, di sosial media kami ada. Kalau ada pemilih atau masyarakat dimanapun berada yang ingin tahu nih, ternyata aspirasi teman-teman di wilayah Kecamatan Kota Pontianak Calonnya itu menang atau enggak gitu ya. calonnya menang atau tidak, Ah. diwakili oleh siapa? Oleh siapa? Nah, konstituen di wilayahnya teman-teman semua itu bisa lihat, karena kan memang jumlah kursi kemudian orang-orangnya juga mengalami perubahan dari periode yang sebelumnya ke periode yang sekarang. Oke. Mungkin ada juga Bung Haris sedikit terkait dengan selain perselisihan tadi, melihat dari tren ya di Kota Pontianak kayaknya agak sedikit lumayan bagus ya dalam jumlah partisipan pemilih baik dari pemilu 2024 kemarin. Kalau melihat dinamika di bawah bagaimana Bung Haris? Ya sejauh ini ya kita diuntungkan karena memang kultur masyarakat yang tingkat pemahaman, pendidikan dan Edukasinya. informasi dan segala macam itu cukup baik, sehingga memang dinamika yang ada itu ya masih dalam batas wajar lah. Gitu. Batas wajar. Jadi sampai dengan proses tahapan penyelenggaraan pemilu berakhir berjalan dan hari ini juga beririsan dengan tahapan penyelenggaraan pilkada, itu relatif ya masih dalam norma-norma yang memang sewajarnya lah gitu. Ya soal beda pilihan yaitu hal yang biasa dan hal yang lumrah kan, dan itu memang ya biasa aja terjadi gitu. Dan memang masyarakat kita ya hari ini cukup baik lah, cukup bijak. Mudah-mudahan capaian partisipasi pemilih di pemilu 2024 ini juga Di pilkada ini trennya akan berlanjut di pilkada. Jadi para masyarakat, para pemilih dimanapun berada, ya tidak hanya ya kami berharap yang mewakili KPU Kota Pontianak tentu berharap bahwa para masyarakat di Kota Pontianak ini tidak hanya juga hadir memilih pada saat hari pemungutan suara, tapi juga bisa memahami visi misi dari pasangan calon, kemudian program kerjanya segala macam. Jadi para masyarakat, para pemilih dalam menentukan pilihan itu bisa melihat visi misi, kemudian track record, kemudian program kerja yang ditawarkan, sehingga para pemilih itu dapat menjadi pemilih yang cerdas. Jadi selain KPU ini bekerja, calon pun harus bekerja juga bagaimana ya, calon-calon pemilihnya itu bisa daftar juga, bisa datang ke TPS untuk mencoblosnya. Ya, bagi kami kan gini Bang Mino, bahwa tanggung jawab memberikan edukasi terkait dengan pemilih ini kan tidak mutlak hanya ada di KPU. Di penyelenggara KPU ya. Penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Tanggung jawab memberikan pendidikan edukasi itu ya. Pendidikan politik, pendidikan demokrasi kepada pemilih, kepada masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita semua.
Ya KPU punya tanggung jawab, Bawaslu juga punya tanggung jawab, pemerintah juga punya tanggung jawab, partai politik bahkan calon pun punya tanggung jawab. Teman-teman pers juga ya. Teman-teman media, Media. kemudian siapa saja elemen yang ada di Kota Pontianak memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan pendidikan kepada pemilih. Sehingga kalau pemilih kita ini baik, berkualitas, saya yakin kualitas dari penyelenggarannya juga akan baik. Iya. Kalau kualitas penyelenggarannya baik, pemilih yang terpilih juga pasti akan baik dong. Iya, iya, Kalau iya. pemilih yang terpilih akan baik, ya program kerja dan kebijakannya pastinya akan baik juga. Baik juga. Nah, dan yang menerima manfaatnya kan kita semua masyarakat. Dampak dan manfaatnya yang menerima yaitu masyarakat Kota Pontianak. Maka dari itu silakan berbondong-bondong pada 27 November nanti ke TPS yang telah ditentukan ya, Ya. sesuai domisilinya masing-masing. Mungkin hanya itu, Bung Haris. Siap, terima kasih. Terima kasih. Oke. Diundang di Kastok. Kalstok ya, di podcast Kalstok. Ini merupakan media Kalbar 1 yang bukan beralih ya, mengembangkan inovasinya tadi ya. Selain KPU memberikan inovasi yang baru untuk sosialisasi kepada masyarakat dengan gebyar, kita juga harus mengembangkan inovasi terutama di bidang media ya. Makanya kita memilih untuk membuat program namanya Kalstok. Oke, terima kasih Bung Haris. Siap. Semoga Untuk Kalbar 1 amin amin amin. menjadi mitra terbaik KPU Kota Pontianak Amin. dalam menyampaikan informasi pilkada di Oke, terima kasih Bung Haris. Salam teman-teman KPU semuanya. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ketika ada hal-hal yang urgent yang harus perlu disampaikan kepada masyarakat Kota Pontianak. Mungkin hanya itu. Terima kasih teman-teman. Salam Kastol. Jadi,